Di saat Amerika Serikat siap mengirimkan delegasi untuk pembicaraan damai kedua, Iran menegaskan tidak akan maju ke meja perundingan jika di bawah ancaman. Di saat yang sama, Amerika Serikat memperpanjang tenggat waktu gencatan senjata yang seharusnya berakhir Rabu malam. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Selamat malam, Bu Susi. Selamat malam, Camar. Terima kasih atas undangannya. Baik, terima kasih telah bergabung di iNewsroom, Bu Susi. Ini Iran menyatakan bahwa tidak akan datang ke perundingan dan melihat bagaimana eskalasi yang dilakukan serta adanya tekanan-tekanan dari Amerika Serikat. Anda membaca situasi ini seperti apa? Kalau saya membacanya sebagai ada dua suara nih. Ada bad cop dan good cop. Ada polisi baik dan polisi jahat. Kalau Donald Trump memegang prinsipnya yang wishy-washy, yang kadang-kadang berubah secara drastis, random, kalau Departemen Perangnya itu jelas mengancam. Dia mengatakan bahwa full spectrum dominance sebagai doktrin mereka membawa mereka ke arah radical dominance, rapid dominance. Jadi akan dikuasai secara cepat. Artinya mobilisasi pasukan dan mobilisasi alutsistanya itu diarahkan ke Iran. Itu sebenarnya mengancam ya. Jadi polisi yang jahat mengancam, tapi polisi yang baik bisa berubah-ubah. Karena kita pada prinsipnya kita mengenal Donald Trump yang sebetulnya pragmatik. Dia realistik tanpa menjadi realis. Prinsipal tanpa menjadi idealistik. Jadi yang difokuskan adalah fokus pada kepentingan nasional, melakukan perdamaian melalui kekuatan, yaitu bad cop-nya, yaitu Departemen Perang, predisposisi untuk non-intervensi, jadi dia tidak akan mungkin mendrop pasukan darat ke Iran, karena itu membutuhkan persetujuan Kongres. Flexible realism, realism yang bisa gonta-ganti, jadi harus ada suara yang keras dari Departemen Perang, sedangkan dia masih bersuara kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, dan mengutamakan primacy of nations, artinya fundamentally unit politik di dunia ini tetap nation state, sovereignty dan respect. Dia mengakui kedaulatan dan menghormatinya, balance of power jelas, dan mengutamakan kepentingan pekerja-pekerja di Amerika dan bersifat adil. Jadi kalau kita lihat kenapa Donald Trump kelihatannya maju mundur, karena pada dasarnya dia memang prinsipnya pragmatik, bisa berubah-ubah sekian lama, cuman dia tidak sanggup menanggulangi tantangan yang datang dari Iran, karena belum pernah ada sebuah negara berkembang berani menghadapi AS tanpa ragu-ragu dan menjatuhkan beberapa pesawatnya. Baik. Jadi itu sesuatu yang tidak lazim gitu loh. Baik, Bu Susi, di sini ada dua sisi, Amerika dengan ancaman militernya dan juga di sisi lain Iran tak gentar dengan pamer rudal. Sebetulnya posisi mana yang lebih kuat? Saya kira Donald Trump masih takut pada pemilihnya, yaitu dia menjanjikan perdamaian. Tapi perdamaian tidak kunjung datang karena dia salah strategi. Benar dalam taktik tapi strateginya salah, jadi dia tidak mencapai apa yang diinginkan atau apa yang dibayangkan akan tercapai. Dia terbawa oleh khayalan tentang Venezuela. Dengan Iran adalah negara yang 2.500 tahun usianya. Oke, baik. Bu Susi, apakah artinya menurut Anda dengan Amerika Serikat memperpanjang gencatan senjata, ini artinya Amerika Serikat mengalah? Bukan, dia sengaja menjadi good cop ya. Satunya bad cop, yaitu Departemen Perangnya yang jahat, polisi jahat, kalau dia polisi baik. Jadi dia bermain dua sisi gitu. Yang mana yang akan diambil oleh Iran sebagai tangkapan tentang tindakan Amerika itu yang akan dimanfaatkan secara pragmatik nantinya. Karena dia ingat pemilihnya itu tidak menginginkan perang. Jadi Donald Trump tetap menjaga agar janjinya itu terpenuhi. Tapi kan harus ada strategi orang gila gitu ya, madman theory untuk negosiasi. Jadi kadang-kadang dia menekan, kadang-kadang dia maksa, tapi pada prinsipnya dia adalah orang yang pragmatik, tidak prinsipal, idealistik, tapi tidak prinsipal, tapi suaranya keras, mengancam, dan mengancam itu adalah bagian dari Departemen Perang. Jadi teater ini masih bermain lah.
Bagaimana dia menunjukkan kepada publik Amerika dia masih memenuhi janji, tapi di lain pihak dia harus memberitahu kepada Iran, kamu jangan main-main ya, karena saya itu berdarah dingin. Kamu bisa saya ludaskan, saya habisi. Nah, itu ancaman yang selalu ditunjukkan, tapi saya pikir dia bukan seorang Netanyahu yang ingin menghancurkan Iran. Dia adalah seorang Amerika yang masih berpikir tentang pemilihan umum, tentang Partai Republiknya dan sebagainya. Jadi kita lihat agak wishy-washy gitu, ganti-ganti strateginya dia. Baik, Bu Susi, dengan situasi saat ini apakah tetap ada kemungkinan bahwa Iran akan datang ke meja runding dan seberapa besar peluangnya? Karena Iran sudah berwatak, dia tidak suka negosiasi dengan ancaman. Jadi kalau Amerika masih bermain polisi baik dan polisi keras, dia tidak akan muncul dalam perundingan. Karena sebetulnya masih gencatan senjata, kenapa kapal Iran disita? Ya. Ya, itu kan tanda-tanda bahwa Amerika tidak pernah lurus dalam janjinya. Baik, apakah sikap Iran ini sebagai strategi negosiasi atau memang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap Amerika Serikat? Dia yakin pada kekuatannya untuk melakukan war of attrition, ya, memperpanjang perang sehingga musuhnya tuh lelah sendiri. Jadi kalau dia berharap bahwa war of attrition itu adalah solusi atau strategi utama dari Iran, dia akan melanjutkan ini. Karena dengan melanjutkan ini dia tahu nggak mungkin meneruskan setelah April karena udaranya panas sekali. Kawasan Timur Tengah itu bukan tempat berperang yang ada saljunya. Iya. Dia adalah tempat yang bermusuhan dengan manusia, oke? Jadi Iran tahu persis strategi ini dimainkan agar war of attrition itu tetap ada sehingga tidak bisa melampaui bulan April. Bu Susi, kalau kita ambil kemungkinan terburuk jika perundingan ini gagal, apakah skenario selanjutnya yang akan terjadi? Apakah akan ada eskalasi militer? Kalau saya pikir kalau misalnya tidak terjadi satu gangguan dari Israel yang mendobrak segala macam yang sebetulnya sedang bermain-main dalam teater Donald Trump, itu yang bahaya karena kita punya elemen baru yaitu elemen Lebanon, elemen Israel yang nggak bisa ditentukan apa yang akan dilakukan. Lalu kalau misalnya terjadi gempuran dari Israel dan Iran membalas, tentunya Amerika akan menjadi koersif gitu loh, akan menjadi pembela Israel. Tapi kalau didiamkan sebagai Donald Trump, dia bermain antara dua sisi ini. Jadi ada Departemen Perang yang memobilisasi pasukan, mendeploy, menggelar mereka, mendatangkan kapal-kapal perang dan kapal-kapal induknya. Tetapi sesungguhnya yang dia cari adalah pragmatik, solusi. Karena dia nggak mau kehilangan muka, dia mau cepat-cepat berakhir sebelum masa izin dari Kongres ini berakhir akhir April dan panasnya Timur Tengah itu tidak akan menyengat pasukannya. Karena dikatakan oleh jenderal-jenderal Amerika, pasukan ini sudah bersiaga dalam beberapa bulan. Ya. Kalau dia bersiaga terus, dia akan lelah. Jadi nanti efektivitasnya juga berkurang. Jadi ini semacam permainan lah. Kalau benar-benar dia akan menyerang, dia tidak akan membuat penderitaan bagi pasukannya sedemikian lama. Baik, Bu Susi, terima kasih banyak atas informasi dan pandangan Anda. Kita berharap tentunya situasi dan kondisi di Timur Tengah ini bisa kembali kondusif dan tidak berdampak negatif kepada dunia, terutama di negara kita. Terima kasih, Bu Susi, atas Terima kasih banyak. waktunya pada hari ini. Ya, terima Selamat kasih. malam. Malam.